Oke, mungkin saya akan mulai dulu ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin ya. Kita baru ketemu lagi nih setelah Lebaran. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akan coba untuk meng-highlight dua materi atau dua pertemuan ya minggu kemarin setelah UTS ya. Jadi mungkin teman-teman sudah melihat slide-nya dan melihat video saya ya. Jadi nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan saja ya. Karena waktunya kita juga nggak panjang, jadi saya coba highlight aja dulu ya. Oke, yang di minggu ke-8 kita sudah bicara tentang seleksi tenaga kerja ya, seleksi berbasis kompetensi sebenarnya. Nah, prinsip seleksi sebenarnya adalah kita mencari orang yang tepat ya. Kita bukan mencari orang saja, tapi aset yang penting adalah mencari orang yang tepat. Nah, orang yang tepat itu seperti apa? Kalau kita lihat dari skill ya, hard skill dan soft skill sudah mengalami pergeseran ya. Jadi di tahun 2022 skill yang dibutuhkan kurang lebih seperti ini nih yang mengalami perkembangan, berpikir analitis, inovatif, kreatif ya. Kemudian juga memiliki kemampuan teknologi, programming, critical thinking, memiliki pemecahan masalah yang sifatnya kompleks, memiliki emotional intelligence, ya, leadership dan lain-lain. Nah, ini yang sifatnya skill yang mengalami perkembangan atau terkait dengan digital juga. Nah, yang mengalami penurunan yaitu yang sifatnya manual ya, atau yang sifatnya itu bisa dikerjakan atau digantikan oleh mesin atau teknologi. Ya, jadi kayak administrasi, kemudian yang di pabrik-pabrik itu ya, instalasi dan lain-lain ya, yang sifatnya mekanis itu bisa mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat nomor 6 nih, kan ada manajemen of personal ya, atau manajemen sumber daya manusia. Nah, ini juga ternyata mengalami penurunan nih, ya. Tapi teman-teman jangan takut ya, karena mungkin sampai teman-teman lulus nanti masih banyak dibutuhkan kok ya teman-teman yang bergerak di bidang sumber daya manusia. Nah, makanya supaya bisa lebih bersaing dengan yang lainnya atau bisa bersaing dengan teknologi, ya teman-teman juga menambah skill-skill lain yang relate ya dengan dunia saat ini yang dibutuhkan. Nah, ini cara mengidentifikasi orang yang tepat atau talent ya, kita ngomongin saja talent ya. Jadi ada pertama kali yang dilakukan adalah screening administrasi ya. Screening administrasi itu bisa dari CV-nya ya, dari yang sifatnya administratif misalnya dia sudah bekerja ya, kira-kira performance-nya seperti apa sih dari penilaian kinerjanya. Pokoknya sifatnya administratif itu menjadi screening awal. Kemudian yang menjadi hygiene factor. Nah, ini apakah orang tersebut, talent tersebut sudah sesuai nih dengan visi, misi, value atau VMV organisasi dan sesuai dengan budaya organisasi. Kemudian secara potensi seperti apa, ya kompetensinya pun seperti apa, dan yang terakhir adalah performance atau kinerja yang ditunjukkan seperti apa. Nah, ini cara mengidentifikasi talent ya, supaya mendapatkan talent ya dari administratifnya seperti apa, kemudian sesuai gak dengan visi misi value, potensinya seperti apa, ini bisa dilakukan assessment, ya bisa pakai psikotes dan lain-lain, kompetensi juga bisa dilakukan assessment, misalnya pakai assessment center, ya kemudian performance bisa dilihat dari penilaian kinerja atau penilaian dari atasan, dari teman kerja dan lain-lain. Nah, ini kesalahan-kesalahan umum yang biasanya terjadi pada saat proses mengidentifikasi talent ya. Biasanya dilakukan oleh rekruter ya, biasanya ada namanya subjective preference. Nah, subjective preference itu biasanya preferensi yang sifatnya subjektif dari si rekruter itu sendiri. Ya, misalnya dia lebih suka si A, si B, si C karena alasan subjektivitas saja ya, jadi bias gitu ya. Kemudian ada replikasi dari
incumbent. Ya, incumbent itu misalnya user. Ya, user lagi nyari orang nih, ya bawahannya untuk bekerja sama. Nah, dia biasanya mereplikasi dirinya. Ya, misalnya saya orangnya karakternya seperti ini nih. Kalau pakai DISC itu saya karakternya dominan. Nah, saya cari orang juga yang dominan. Jadi ini kayak replikasinya atau duplikasinya. Kemudian sifatnya menjadi tidak transparan, ya kurang informasi pada saat proses seleksi karena misalnya ada beberapa informasi yang tidak terbuka, ditutupi, dan tidak melibatkan user atau pihak komite ya yang harusnya juga terlibat dalam proses seleksi. Nah, ngomongin revolusi industri 4.0 kan kita ngomongin juga namanya big data, ya. Big data yang banyak sekali ya yang sifatnya digital kemudian dikumpulkan atau dianalisis menjadi data analytics. Ya, kalau kaitannya dengan MSDM ya atau di sini rekrutmen dan seleksi, nah ini nanti disaring lagi menjadi HR analytics ya atau data-data yang dibutuhkan oleh HR yang sudah dianalisis. Nah, ngomongin data, ya ini sebenarnya ngomongin semacam pengelolaan data ya. Kita nggak spesifik ke SDM ya. Jadi tipe-tipe data ini biasanya pertama ada namanya analisis deskriptif ya. Apa yang sudah terjadi. Jadi kita tuh mengolah informasi yang sudah terjadi. Misalnya kalau marketing itu berapa sih penjualan bulan lalu misalnya ya, atau produk ini sudah terjual berapa, ya itu kan berdasarkan pengalaman yang sudah lalu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin rekrutmen bisa jadi atau seleksi bisa jadi toolsnya itu kayak BEI ya, wawancara berbasis perilaku itu mengungkap masa lalu kan ya. Nah itu contoh dari descriptive analytics. Kemudian level yang lebih tinggi ada namanya predictive analytics ya. Nah ini what could have happened, apa sih yang bisa terjadi? Berarti kan masih ke depan ya. Nah supaya nggak bias, ya itu harus dikelola datanya dengan baik gitu ya. Yang sifatnya analytics ya. Kalau misalnya kita ngomongin hipotesis bisa juga ya, atau probabilitas. Nah di zaman yang sekarang serba unpredictable, kita harus bisa memprediksi nih ke depan itu apa sih yang bisa terjadi. Ya, kalau misalnya kita ngomongin tool seleksi, kira-kira seleksi apa? Ya, misalnya pakai wawancara juga. Tapi wawancaranya sifatnya bisa memprediksi apa yang akan terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu. Jadi harus selaras biar tidak terjadi gap. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah prescriptive analytics. Nah, ini action apa yang harus dilakukan? Nah, ini lebih kompleks lagi, makanya tingkatannya lebih tinggi dalam menganalisis data. Nah, ini biasanya terkait sama simulasi-simulasi. Jadi, kalau kita kaitkan lagi dengan tools seleksi, ada namanya Situational Judgment Test atau SJT. Ya, ini masih jarang dipakai, tapi sekarang sudah banyak berkembang karena validitas dan reliabilitasnya termasuk tinggi. Ya, jadi biasanya sifatnya ada tertulis, ada yang pakai multimedia, video, dan lain-lain ya. Misalnya pakai tertulis itu ada kasus gitu ya, atau situasi yang harus direspon oleh si kandidat. Kira-kira kandidat nanti mau milih apa sih? Nah, itu bisa memprediksikan nanti dia akan melakukan apa pada situasi itu. Ya. Nah, tools ini sering digunakan oleh kampus-kampus yang memiliki fakultas kedokteran. Ya, karena penting ya sebagai seorang dokter itu harus bisa mengetahui apa sih kira-kira yang akan dilakukan pada situasi kritis tertentu gitu. Nah, teman-teman nanti bisa browsing cari jurnalnya terkait situational judgment test ya karena memang belum banyak yang membahas tentang ini. Ya. Jadi nanti biasanya pakai bahasa Inggris kebanyakan ya jurnalnya. Jadi misalnya kayak ini ada kasus atau situasi tertentu. Nah, si kandidat suruh milih ya, ada beberapa pilihan, kemudian harus membuat atau memberikan poin ya dari yang most efektif sampai least efektif atau yang paling efektif dan paling tidak efektif menurut kandidat. Ya, jadi kasusnya apa, kemudian pilihan-pilihannya apa, kemudian dikasih poin. Nah, itu nanti ketahuan kira-kira orang ini seperti apa sih ya. Jadi saya nggak tahu sih ini akan
semakin bagus kita memberikan poin yang sesuai norma, itu akan semakin bagus atau enggak, saya nggak tahu ya, karena belum pernah saya pakai juga. Tapi saya tertarik untuk menggunakan ini, ya, karena ini kalau di data analytics itu paling tinggi tingkatannya, ya, prescriptive analytics. Nah, kalau teman-teman pengen explore lagi, silahkan teman-teman bisa browsing jurnalnya terkait SGT. Nah, ini ya, tahapan seleksi menurut Adi Mardianto, ya, sebenarnya ini common ya, umum saja ya. Tapi di tiap perusahaan bisa jadi berbeda-beda tahapannya. Intinya yang pertama ada screening awal, screening surat lamaran dan CV, kemudian ada psikotes atau ada job performance test, ada wawancara dengan psikolog atau dengan HRD, kemudian dengan user atau manager, dengan BOD, direksi, dan kemudian tes kesehatan kalau sudah lolos, kemudian baru dinyatakan bergabung dan baru dilakukan orientasi. Ya, kurang lebih tahapan seleksi ini seperti ini. Nah, tools yang digunakan dalam seleksi tadi seperti saya bilang ya, jadi ada administrasi dulu ya. Kita melakukan screening awal, melihat dari surat lamaran dan CV. Nah, kemarin kan teman-teman sudah submit surat lamaran dan CV dari lowongan kerja yang saya buat ya. Saya belum ngecek semuanya, cuman intinya sebisa mungkin teman-teman cari tahu sendiri gitu ya, lakukan eksplorasi di media sosial, terutama misalnya di IG, follow lah ya, follow akun-akun yang banyak membahas tentang rekrutmen dan seleksi. Nah, itu biasanya banyak sekali tips-tips bagaimana membuat surat lamaran dan CV yang menarik HRD. Ya, intinya kalau membuat surat lamaran ya jangan kayak yang dulu ya, misalnya yang bertanda tangan di bawah ini saya, aduh itu udah so yesterday banget ya, mungkin HRD juga nggak akan ngelirik sama sekali ya. Jadi dibikin yang unusual gitu ya, tapi tetap menunjukkan background teman-teman ya, misalnya klasifikasinya atau kualifikasinya seperti apa, motivasinya, antusiasmenya, skill yang dimiliki apa gitu ya. Jadi itu akan bisa menarik rekruter ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa contoh saja ya. Nah, ini mungkin contoh yang sudah agak jadul ya, karena dia tahun 2010. Nah, kalau misalnya tahun 2021 sekarang mungkin sudah mengalami perkembangan lagi ya untuk membuat surat lamaran. Jadi intinya ya sebenarnya sih kita tuliskan juga, misalnya kita di Yogyakarta ya, tuliskan Yogyakarta tanggal berapa gitu ya. Kan kita sekarang lewat email misalnya atau lewat ATS, Application Tracking System. Jadi kayak kita submit di web gitu. Nah, itu biasanya kita bikin surat lamaran, ditujukan kepada siapa. Kalau misalnya sudah ada HRD namanya siapa, ya disebutkan namanya siapa gitu ya. Kalau ini kan dia masih offline ini. Ya, kemudian nanti ada salam hormat, prolog, ya. Nah, di prolog itu kita sebutkan juga posisinya apa yang akan kita lamar. Kemudian kita masuk ke data diri kita, ya. Kemudian kualifikasi yang ditawarkan apa. Kemudian nanti ada closingnya, ya. Closingnya kalau misalnya masih seperti ini, kayaknya masih jadul ya. Saya berharap Bapak Ibu bersedia meluangkan waktu. Ya sebenarnya nggak jadul banget ya, tapi mungkin bahasanya akan dikemas lebih baik lagi. Misalnya saya bersemangat untuk mengikuti tes selanjutnya, ya, atau diberikan kesempatan untuk tes selanjutnya sehingga saya dapat menjelaskan kualifikasi saya secara lebih detail, misalnya seperti itu. Kemudian hormat saya. Nah, sekarang kan tanda tangan sudah pakai e-sign ya, tanda tangan yang bisa pakai JPEG gitu ya. Nah, itu nanti dikasih tanda tangan tetap, terus dikasih nama. Kalau ini versi bahasa Inggris ya bersama kurang lebih isinya ya tergantung lowongannya. Kalau lowongannya dalam bahasa Inggris ya kirimlah dalam bahasa Inggris. Kalau lowongannya dalam bahasa Indonesia, kirimlah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris juga boleh. Tapi intinya kalau lowongannya bahasa Inggris harus dalam bahasa Inggris ya. Nah, kemudian CV.
ya. CV juga banyak sekali template-nya, ya teman-teman pasti tahu lah ya. Template-nya dibuat aja juga banyak gitu ya. Atau misal teman-teman follow IG yang terkait rekrutmen juga banyak menyediakan template-template untuk CV. Jadi intinya sih kita boleh mengcopy template-nya, tapi jangan sampai benar-benar kita copas ya sehingga isinya juga sama, bukan menceritakan diri kita. Ya. Jadi teman-teman silakan buat CV ya, fotonya dibuat semenarik mungkin, tapi juga jangan alay, jangan lebay gitu ya. Intinya jangan kaku juga ya, jadi yang semenarik mungkin. Kemudian disebutkan tuh profil dari teman-teman itu seperti apa sih, saya seorang yang apa dan lain-lain, kontaknya juga ditampilkan ya, jangan sampai susah menghubungi kemana nih, kalau perlu sosial medianya juga dicantumkan. Kemudian di sini tidak ada misalnya tanggal lahir ya. Nah, padahal misalnya di lowongannya ada kualifikasi usia. Nah, berarti kan harus disebutkan tuh usianya berapa ya, atau tempat tanggal lahirnya lah ya. Kemudian background pendidikan atau latar belakang pendidikan sebaiknya apakah dari teman-teman TK atau SD atau gimana kira-kira menurut teman-teman yang dicantumkan? Coba silakan jawab. SMA aja Bu menurut saya Bu. Oke, ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita lulusan S1 ya yang terakhir aja SMA yang dicantumkan ya, mulai dari SMA. Jadi jangan dari TK lah ya, ngapain ya, nggak penting gitu kan. Maksudnya kita hanya melihat dua jenjang aja ya, SMA dan S1-nya. SMA-nya apa nih jurusannya? Misalnya disebutkan. S1-nya jurusannya apa? IPK-nya berapa gitu ya. Kecuali kalau IPK-nya kecil ya nggak usah ditampilkan, nggak apa-apa ya. Jadi kalau IPK-nya di atas 3 ya, apalagi di atas 3,5, nah itu harus ditampilkan ya. Kemudian experience terkait dengan pengalaman. Nah, kalau teman-teman masih fresh graduate kan biasanya pengalaman organisasi ya, atau pengalaman magang, pengalaman melakukan kegiatan apa, volunteer, itu dicantumkan saja ya. Karena dari situ nanti akan ketahuan sih kira-kira bagaimana sih kira-kira kualifikasi si orang ini gitu ya. Kalau bisa disebutkan misalnya sebagai apa, di organisasi apa, job desk-nya kurang lebih apa secara singkat. Ya. Kemudian prestasi juga kalau misalnya ada achievement-nya apa. Prestasi itu nggak harus misalnya dia juara apa gitu ya. Misalnya dia mampu submit jurnal ya, jurnal nasional bereputasi, itu juga sudah bagus, atau melakukan penelitian apa gitu. Ya, jadi teman-teman memang harus menganalisis diri sih intinya untuk membuat CV ya, apa saja yang akan ditampilkan. Kemudian terkait skill ini yang penting ya, kompetensinya apa, hard skill, soft skill, nah itu bisa teman-teman tampilkan di CV ya. Kemudian kalau misalnya masih ada kolom lagi ya bisa juga interestnya apa atau hobinya apa sih ya. Kalau bisa hobinya relate dengan yang akan dilamar sih, tapi nggak relate juga nggak apa-apa sih. Ya, tapi interest ini intinya bagaimana kita meluangkan waktu kita gitu ya. Kalau misalnya interestnya main game, tapi dia melamarnya HRD kayaknya kurang relate ya. Kecuali dia memang melamar sebagai game developer, nah, itu kan oke. Ya jadi dipilah-pilah lagi nanti. Oke, kalau ini CV yang masih model lama ya. Nah, jadi CV ini nanti dibagi dua ya. CV yang sifatnya kreatif atau CV yang sifatnya ATS friendly ya. ATS friendly itu sebentar saya lihat chat dulu ya. Terkait prestasi yang ditampilkan apakah harus sesuai, ada kaitannya dengan posisi ya, tadi seperti saya bilang ya. Kalau misalnya dia melamarnya HRD atau administrasi atau apa, terus dia menampilkan hobinya main game gitu ya, kayaknya masih kurang relate gitu ya. Jadi sebisa mungkin yang kira-kira ada kaitannya dengan yang akan dilamar. Ya walaupun sebenarnya nggak harus sih, tapi kan kalau main game terus dia melamarnya posisinya HR kan kayaknya malah bisa jadi disalah tafsirkan gitu nantinya ya. Itu kurang lebih. Nah tadi ya masalah CV.
Ya, ini contoh CV ATS friendly dan contoh CV tidak ATS friendly. Jadi seminggu yang lalu ada teman kalian ya yang WhatsApp saya tanya tentang CV. Bu, bedanya CV kreatif dengan CV ATS itu apa sih, Bu? Pertama saya nggak ngeh ATS ya. Terus dia sendiri nggak tahu ATS itu apa. Akhirnya saya ingat-ingat, oh ya ATS itu Applicant Tracking System. Ya, jadi sistem yang bisa melakukan tracking terhadap kandidat. Ya, biasanya kayak job-job portal ya, kayak JobsDB, Career.com dan lain-lain ya. Jobstreet. Nah, itu kan biasanya kita harus submit CV di situ. Nah, itu biasanya pakai ATS. Ya. Nah, yang pakai ATS biasanya dia tidak bisa membaca yang sifatnya image atau gambar-gambar gitu ya, desain-desain yang sifatnya kreatif itu dia tidak bisa baca. Jadi teman-teman nanti harus bisa melihat lowongannya itu apakah dia di submit yang sifatnya ATS ya atau yang sifatnya biasa saja, jadi lewat email gitu. Nah, kalau lewat email teman-teman bisa pakai yang kanan. Tapi kalau yang ATS teman-teman pakai yang kiri ya. Jadi itu sifatnya kayak dokumen biasa. Tuh. Nah, ini contoh-contoh template-template ya. Ini bisa teman-teman cari yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk teman-teman bikin CV. Oke. Nah, itu tadi screening awal ya. Screening awal di administrasi. Kemudian berikutnya adalah tes psikotes atau tes psikologi, tes psikologi. Nah, kira-kira menurut teman-teman kenapa sih dilakukan psikotes sebagai salah satu tools seleksi? Coba silakan jawab. Bu, izin menjawab. Ya. Kalau menurut saya untuk ini Bu, menyaring ini pelamar agar sebagai kita nanti HRD itu tidak terlalu banyak. Jadi tahu kualifikasinya apakah nanti orangnya itu kepribadian seperti apa gitu. Oke, yang lain ada lagi yang mau menjawab? Nah, bagi teman-teman dari psikologi nih seharusnya bisa menjawab. Apa kira-kira? Kenapa sih perlu dilakukan psikotes? Kan bisa aja ya, misalnya seleksi nggak pakai psikotes bisa saja kan? Nah, kenapa kok harus ada psikotes kira-kira? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau biasanya psikotes untuk tes kerja tuh biasanya untuk mengetahui cara kerjanya dari kandidat itu gimana. Misalkan keajegannya gimana, itu untuk yang pekerjaannya monoton, terus kecepatan kerjanya gimana, kayak gitu. Contohnya, Bu. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Jadi ini, manfaat psikotes ya. Yang pertama, psikotes atau biasanya istilahnya pemeriksaan psikologis atau assessment bisa juga ya, memungkinkan kita untuk memprediksi performa pekerja sebelum mereka bekerja. Ya, jadi sifatnya kan masih melihat atau mengukur potensi ya kalau psikotesnya. Potensi itu kan belum teraktualisasikan. Kayak saya nih, kepribadiannya seperti ini, sikap kerjanya seperti ini, ya. Nah, itu bisa dilihat dari psikotes. Ya, mungkin dari wawancara belum terlalu terlihat, tapi dari psikotes mungkin bisa terlihat. Ya, jadi intinya untuk melihat potensi kita, ya, sehingga bisa memprediksikan performa pekerja sebelum mereka bekerja. Kayak misalnya kalau marketing, kira-kira membutuhkan kepribadian yang seperti apa sih? Apakah orang ini cocok? Ya, dilihat dari psikotesnya. Ternyata dari hasil DISC-nya misalnya, dia ternyata orangnya influence, I-nya tinggi. Nah, itu cocok jadi marketing. Tuh, ya. Kemudian psikotes memberikan informasi yang sulit didapat jika hanya mengandalkan observasi dan wawancara, ya, dan juga bukan dilakukan oleh profesional di bidangnya. Jadi ini hanya mendukung asesmen lainnya. Misalnya di seleksi itu ada wawancara, sekaligus itu ada observasi juga. Nah, psikotes ini sebagai tes pendukung juga. Ya, nanti bisa diintegrasi datanya seperti apa. Kemudian membantu memetakan karyawan untuk mengisi posisi yang sesuai dengan dirinya. Ya, tadi kalau misalnya sudah tahu nih hasil psikotesnya bisa di mapping nih.
si A dari hasil DISC-nya seperti apa, dari Pauli atau Kraepelin-nya seperti apa, nah kira-kira cocoknya untuk posisi apa. Nah ini aspek-aspek psikologis yang diukur, ya biasanya kalau psikotes ini mengukur kurang lebih 4 atau 5 aspek. Ya ada aspek intelektual, termasuk di sini melihat IQ-nya, ya. Jadi alat tesnya digunakan adalah IST, EAS, TKD, SEFIT, AA, TIU5 dan lain-lain. Nah teman-teman kira-kira sudah psikodiagnostiknya sudah menggunakan tes yang mana ya untuk aspek intelektual? IST Bu paling. IST aja. Iya. Oke. Ya IST itu termasuk tes IQ yang paling populer sih sebenarnya. Ya jadi sudah banyak yang bocor juga ya untuk IST ini. Harusnya diperbarui lagi. Kemudian ada aspek kepribadian. Nah ini juga untuk mengukur kepribadian karakter kita ya. Alat tes yang digunakan ada EPPS, Papikostik, ya ada yang sifatnya inventory atau non proyektif, ada yang sifatnya proyektif kayak grafis, wartek, ya. Kemudian kalau DISC, sistem PF, MSDT ini juga masih inventory. Nah DISC ini sebenarnya bukan psikotes ya, dia psikometri. Ya nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Teman-teman kemarin pakainya apa di PSD untuk tes non kognitifnya? PPS pakai? Pakai Bu. Papikostik? Grafis. Oke. EPPS, Papikostik grafis. Juga 16 PF. Oke. Oke. Nah kalau MSDT ini biasanya untuk melihat gaya kepemimpinan. Ya, jadi ada yang membedakan aspek kepribadian dengan aspek kepemimpinan. Nah, ini saya jadikan satu aja, ya. Kemudian ada aspek sikap kerja. Nah, ini untuk melihat bagaimana gayanya dalam bekerja atau pola kerjanya seperti apa. Nah, ini biasanya menggunakan tes Pauli dan tes Kraepelin. Teman-teman ada nggak yang pernah menggunakan tes ini? Ada Bu. Ada. Pakainya apa di kampus Kraepelin? Kraepelin. Kraepelin ya. Ya susah Bu. Lebih susah lagi Pauli 1 jam loh. Iya kayak gitulah angka-angka Bu. Jadi untuk melihat performance kita ya. Nah kemudian yang aspek lainnya adalah aspek minat. Ya kalau kita mau melakukan tes psikologi untuk potensial review, salah satunya menggunakan aspek minat. Nah ini biasanya pakai RMIB atau Holland. Nah ini contoh-contoh psikotes ya. Yang kanan ini apa? Dari tes apa nih teman-teman? Yang kemampuan ruang ini dari tes apa? Masih ingat nggak? Ini IST kan? Ya, dia di subtes 8, jadi kemampuan spasial sebenarnya. Kemudian yang kiri ini dari CFIT, CFIT. Ya, ini tes IQ. Kemudian ini tes kepribadian yang sifatnya proyektif, ada wartek. Kemudian ini yang sifatnya non proyektif atau inventory, ada Papikostik. Ini yang mengukur sikap kerja, yang kiri itu Kraepelin, yang kanan itu Pauli. Nah, kemudian ada psikometri. Nah, kalau psikometri ini nggak harus psikolog yang harus apa ya? Nggak harus yang berbasis psikologi, S1 psikologi atau psikolog untuk menyajikan tes ini, tapi bisa orang secara umum, ya. Nah, makanya yang populer ini ada tes MBTI dan DISC yang sekarang juga banyak online-nya, makanya dia bukan psikotes sebenarnya ya, tapi mengukur kepribadian sih intinya. Jadi tes yang dikembangkan yang sifatnya psikometris ya biasanya perusahaan-perusahaan mengembangkan alat tes sendiri nih ya supaya misalnya kerahasiaannya lebih terjaga gitu ya. Kemudian sesuai dengan organisasinya ya, culture-nya seperti apa dan lain-lain. Tapi kelemahannya bisa jadi investasinya lumayan besar ya pada saat mengembangkan tes itu. Kemudian tools lain selain psikotes adalah wawancara.
atau job interview. Nah, nanti akan dibahas di materi selanjutnya ya, khususnya tentang DEI. Jadi wawancara seleksi adalah metode seleksi yang digunakan untuk memprediksi kinerja masa depan berdasarkan tanggapan pelamar terhadap asesmen yang sifatnya lisan. Tujuan wawancara bagi interviewee adalah memberikan kesempatan menjelaskan secara langsung atau menjual ya, jadi menunjukkan kemampuannya kepada si rekruter ya, skill yang dimiliki seperti apa sehingga bisa menjadi bahwa ia bisa meyakinkan interviewer terhadap skill yang dimiliki, kualifikasi yang dimiliki, dan kemampuan interpersonalnya juga seperti apa. Kalau bagi interviewer, nah ini bisa melihat kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan jabatan yang harus dimiliki. Kemudian bisa mengklarifikasi langsung gitu ya informasi yang disampaikan oleh si kandidat. Nah ini saya skip aja. Nah ini teknik wawancara ada 3, tapi sebenarnya yang nomor 2 dan nomor 3 itu sama ya. Jadi wawancara saya bagi 2 aja lah ya. Wawancara sifatnya tradisional dan yang sifatnya berbasis kompetensi atau perilaku. Kalau yang berbasis tradisional itu biasanya tidak terstruktur atau tidak sistematis, ya pertanyaannya bisa macam-macam, ya. Kemudian validitas dan reliabilitasnya cenderung rendah serta bias dan subjektif. Kalau yang berbasis kompetensi dia sistematis, ya, kemudian terstruktur, ya, ada guide-nya, ya, dan berusaha untuk mencari evidence atau bukti perilaku yang sudah dilakukan apa sih, ya, karena ini akan bisa melihat atau memprediksi perilakunya di masa yang akan datang, di pekerjaannya yang akan datang. Jadi intinya ya melihat kompetensi juga. Nah ini kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pewawancara. Yang pertama ada halo effect. Ya biasanya kan kalau kita wawancara kita lihat kesan pertama ya, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya nggak tahu gitu ya. Nah itu bisa jadi halo effect yang terjadi. Kemudian ada pertanyaan yang sifatnya mengarahkan. Ya misalnya di sini contohnya apakah Anda suka titik-titik? Apakah menurut Anda titik-titik itu penting? Nah itu kan pertanyaannya mengarahkan sehingga bisa bias. Atau ada bias pribadi, ya tadi ada subjektivitas, ada like and dislike. Misalnya dia orang Jawa, saya orang Jawa, berarti saya lebih serap sama orang Jawa juga, gitu ya, dan lain-lain. Atau pewawancara yang terlalu dominan, ya lebih banyak berbicara tentang kelebihan dirinya. Jadi dia yang banyak ngomong, bukan si interviewee-nya. Seharusnya kan kebalik ya, interviewee-nya yang lebih banyak bicara. Nah ini kalau sekarang kesalahan dari interviewee-nya, ya bisa jadi dia nggak serius gitu ya, diwawancara banyak bercandanya, ya kemudian berbicara terlalu banyak tapi nggak ada isinya, ya membual atau berbohong, nggak fokus dan kurang persiapan. Nah makanya nanti kalau teman-teman dipanggil untuk interview, ya teman-teman harus memperhatikan beberapa hal ya, dari penampilan, dari persiapan, kemudian isinya atau kontennya apa, cara menjawabnya seperti apa, dan harus fokus, jangan blank. Dan ini contoh pertanyaan wawancara ya, yang sifatnya umum atau tradisional. Misalnya yang paling sering kan sebutkan kelebihan dan kelemahan diri Anda, sebutkan keterampilan yang Anda kuasai, mengapa kami harus rekrut Anda, mengapa Anda tertarik melamar di pekerjaan ini, dan lain-lain. Nah ini juga umum ya, terkait dengan motivasi dan integritas, walaupun sebenarnya ada yang agak spesifik, tapi ini masih umum ya, bukan berbasis perilaku. Nah ini sebenarnya sudah berbasis perilaku, tapi masih belum pakai STAR ya, nanti yang kita akan bahas tentang STAR. Jadi ini masih mengapa melamar jabatan ini, tugas-tugas seperti apa yang Anda sukai, mengapa, bagaimana jika diminta melakukan sesuatu yang tidak etis. Jadi pertanyaan-pertanyaan sifatnya terbuka, kurang spesifik, ya, kurang menggali.
Oke. Nah, kemudian seleksi selanjutnya yang tingkat validitasnya paling tinggi adalah namanya assessment center. Ada yang pernah dengar assessment center? Ada yang pernah tahu? Kira-kira ada? Belum ada ya? Kalau diam aja berarti belum ada ya, saya anggap belum ada. Jadi assessment center adalah suatu metode yang terdiri dari sebuah evaluasi yang terstandarisasi mengenai perilaku berdasarkan dari berbagai metode. Jadi secara singkat, assessment center itu biasanya seleksi ya atau assessment yang dilakukan untuk level manajerial atau yang dipromosikan. Jadi misalnya supervisor A akan dipromosikan menjadi manajer B gitu ya. Nah, itu pakai assessment center. Nah, di assessment center itu biasanya terdiri dari simulasi-simulasi. Jadi ada LGD, ada studi kasus, ada presentasi, ada BEI, ya. Kemudian ada role play. Jadi banyak ininya metodenya, makanya disebutnya assessment center. Center itu terpusat, ya, assessment yang terpusat atau pusat penilaian. Ya, jadi center itu bukan tempat ya. Jadi asesornya ya yang melakukan assessment itu juga lebih dari satu. Kadang-kadang satu kandidat, satu asesi itu diakses oleh 2 asesor. Ya, jadi tadi multi metode, multi asesor, ya, multi assessment. Makanya assessment center ini integrasi datanya lumayan berat, ya, bisa waktunya untuk melakukan pelaksanaan aja bisa 2 hari, 3 hari. Kemudian untuk proses pengelolaan datanya bisa 2 minggu bahkan sebulan. Ya. Nah ini contoh-contohnya misalnya ada manajemen business game, leaderless group discussion atau LGD, role play, in basket, oral presentation dan BEI. Ya ini kurang BEI. Ya jadi kurang lebih itu tentang assessment center akan kita pelajari sekilas nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, nah ini sekarang kita bicara seleksi zaman now, ya. Sekarang udah 4.0 digital, jadi kita juga bicara seleksi sudah terkini, ya. Kemarin kan ada rekrutmen trends 2020 ya, yang pernah teman-teman anak coba ringkas, ya. Jadi kurang lebih kalau sekarang itu pasti kita ngecek sosial medianya juga, ya. Facebooknya, Instagramnya, LinkedIn-nya, ya itu biasanya dicek oleh rekruter. Ya kenapa? Karena kan sekarang orang sudah zamannya sosial media, ya. Jadi bisa kelihatan tuh perilaku sosial medianya itu seperti apa. Ya, itu sangat mempengaruhi juga. Kemudian interviewnya sekarang sudah by phone, ya video conference kayak Zoom. Ya saya sering sekali melakukan wawancara online. Psikotesnya juga atau asesmennya online, ya online assessment. Kemudian juga interviewnya bisa jadi di situasi yang nyata atau namanya workplace interview. Ya nanti saya coba putar videonya, contohnya. Kemudian ada gamification, ya gamification itu rekrutmen yang menggunakan game, ya toolsnya seleksinya itu menggunakan game. Biasanya itu untuk game-game developer yang berkaitan dengan gaming gitu ya. Kemudian sistemnya sudah pakai artificial intelligence. Ini juga sebenarnya saya ada contoh videonya. Nanti kalau cukup waktunya saya putar ya. Jadi ini seleksi zaman now saat ini kurang lebih seperti ini ya seleksinya. Ya jadi teman-teman nanti kalau lulus ya banyak yang sifatnya sudah online ya. Teman-teman harus catch up untuk itu. Teman-teman harus mempersenjatai diri untuk mengejar teknologi supaya teman-teman tidak terlalu lama beradaptasi dengan teknologi. Ya. Oke, saya coba share contoh videonya. Yang pertama yang pernah saya share di e-learning, ya. Jadi ini rekrutmen yang kreatif, ya, mungkin terkait sama simulasi-simulasi juga. Bagaimana kita merespon situasi yang ada. Sudah kelihatan videonya?
Bu. Oh ya, sebentar ya. Bu. Ya, sebentar. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Ibu. CVs in the United Udah kan? Belum ada, Bu. Apa belum ada ya? Cuma ada suaranya aja. Suaranya aja, Bu. Yang Videonya belum ada, Bu. Ya, sebentar. Tapi suaranya ada. Yang di share screen malah ini, Bu. Yang Suaranya? kali di Oh ya, sebentar. laptopnya Ibu. Option. Kalau ini sudah ada videonya? Ada, Bu. Ada ya, oke. Ada, Bu. Suaranya juga ada ya? ada kok, Bu. Suaranya ada, Bu. CVs in the United States. How do you make your resume stand out? First tip, when you are looking for a job for an interview, You look good, you feel good. Okay, Reeves. Okay. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? it made me feel comfortable, yes. Stay like this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have from me? Okay. We need to go, Mr. Ross. Okay. Please. Here, missing a hand here. Can you help us, please? We have a gap here. You look like this one. Hold your weight back. Okay. Esse vídeo aí tá rolando na internet já tem mais de 3 Heine que usou. É simplesmente espetacular. Let's go to one of the strangest job interviews you'll ever see. Only one guy. Oke, kira-kira apa pendapat teman-teman tentang iklan ini atau proses rekrutmen ini? Lebih simpel, Bu. Unik, Bu. Nggak biasa. Oke. Kira-kira di Indonesia sudah ada yang seperti itu belum? Yang teman-teman tahu ya? Belum ada, Bu. Belum Itu ada kan ya? Ya, oke. Jadi itu sebenarnya udah agak lama ya, tahun 2010 atau 2000 berapa lah, pokoknya udah agak lama ya. Jadi itu suatu perusahaan minuman keras ya, Heineken, sedang mencari ini karyawan magang sebenarnya, bukan karyawan tetap ya, karyawan magang, ada beberapa kandidat, kemudian diberikan simulasi-simulasi. Nah, tadi mungkin sifatnya sudah prescriptive analytics ya, sudah ada situasi yang harus direspon. Jadi bukan sekedar wawancara biasa, tapi situ ada simulasinya ya, bagaimana pada saat dia digandeng gitu ya, orangnya kira-kira hangat atau enggak gitu ya, pada saat digandeng kikuk atau enggak. Nah, itu kan mencerminkan corporate culture yang ingin disampaikan ke si kandidat ya. Kalau kandidatnya kaku ya berarti ini kurang cocok gitu ya.
Kemudian pada saat si interviewernya pura-pura pingsan, respon apa yang diberikan? Pada saat itu dia siap nggak sih dengan kondisi yang kritis, yang darurat, ya. Kemudian ada lagi yang lebih darurat lagi pada saat ada yang pura-pura mau bunuh diri, ya, sampai ada yang rela untuk ikut megang yang di bawahnya itu ya, supaya yang terjun itu bisa terselamatkan. Nah, kemudian dibikin polling gitu ya, yang melakukan pemilihan bukan sekedar tim rekruter aja, tapi juga marketing community gitu ya, disubmit di webnya Heineken ya. Kemudian dari hasil pollingnya itu kan kelihatan siapa yang akhirnya lolos ya, sampai pengumumannya pun juga unik dan berkesan sekali ya pada saat final Liga Champions kalau nggak salah ya, itu karena Heineken menjadi salah satu produsennya ya, sponsornya gitu ya. Nah itu disampaikanlah, diumumkan bahwa si orang itu yang lolos, dan itu di-share di seluruh media sosial ya. Jadi trafficnya sangat-sangat tinggi sehingga image perusahaan pun juga menjadi meningkat, sehingga banyak sekali orang-orang yang ingin apply ke situ. Nah itu termasuk employer branding ya. Jadi kalau kita baca lagi di recruitment trend itu kan ada employer branding, candidate experience. Nah itu dua-duanya itu tercakup di situ ya. Kemudian proses seleksinya juga sudah pakai simulasi ya, sudah tidak seleksi yang kuno, yang usual ya, tapi sudah unusual. Nah itu kurang lebih salah satu contoh rekrutmen yang oke ya menurut saya. Kemudian ada lagi yang workplace interview ya, ini saya kasih contoh juga. Oke, sebentar. Sudah ada video ini ya, videonya ya. Sudah, Bu. Ora viva. Olá. Pedro. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo. Tem que ter o cinto, não é? Convém. Tem que ter o cinto? Hã? Tem que ter o cinto? Sim. Tá bem. Sempre. Ok, sempre En el carro, cinto. sempre cinto. Seatbelt. Yes. ¿Estás pronto para la entrevista? Sí. Pronto. ¿Estás pronto? ¿La entrevista? Not really. Yeah. It's my birthday and I have a party tonight, okay? Okay, so welcome to our office. So let's just start the interview. Okay, let's starting. Oh yeah. Why did you apply to this interview? Okay. I forget the question. Why should we hire you? I can't answer. How do you migrate a database without downtime? Well, very easy. It's just putting another one. And how do you scale servers on demand? You have a very great drivers and cars. Holy shit. I don't think I can tell. I don't really. I think I cannot have any answer. Oh my god. Oh, this was so crazy. Oh, I enjoyed it a lot. Thank you so much. Oh my god. Thank you. You are insane, man. You are crazy. Oke, gimana pendapat teman-teman tentang ini? Kalau saya, kalau diwawancara kayak gitu harus bawa anti-mob, Bu. Iya, nggak betul. mob. Bagus sih, Bu. Ya,
Itu contoh salah satu contoh workplace interview. Jadi interview yang terkait dengan situasi sesungguhnya ya. Sebenarnya itu nyari entah developer entah CEO tadi ya. Jadi diwawancarai tapi sambil naik mobil. Ya kan Mercedes-Benz kan mobilnya produknya kan mobil. Nah, bagaimana mereka tahu kelebihan atau keunggulan produk ini kalau misalnya mereka nggak nyoba gitu ya. Apalagi misalnya speed car gitu ya. Jadi diwawancarainya ya real situation gitu. Nah, ini cukup challenging ya bagi kandidat pastinya. Oke, untuk ini ada pertanyaan terkait seleksi sebelum saya bahas ke BEI. Ibu, saya ingin bertanya tapi perihal CV, Bu. Gimana? Kalau perbedaannya CV dengan portofolio itu apa ya, Bu? Soalnya saya tuh dulu pernah baca, Bu, kalau ada beberapa negara gitu, Bu, yang bilang katanya kalau CV itu sama portofolio. Sedangkan kalau di Indonesia tuh CV sama portofolio tuh beda, Bu. Itu perbedaannya gimana ya, Bu? Terus kalau untuk portofolio mahasiswa psikologi itu yang seperti apa ya, Bu, kira-kira? Oke. Kalau menurut tadi siapa yang nanya? Mbak Natasha? Iya, Bu, Natasha. Ya, Bu. kalau Mbak Natasha kira-kira yang dibaca tadi di Indonesia beda ya portofolio sama CV. Kira-kira kalau portofolio itu seperti apa? Bedanya sama CV apa? Kalau CV itu lebih ke riwayat ini tuh, Bu, apa namanya? Hidup yang berisi pendidikan sampai profil infonya ya, Bu. Kalau portofolio tuh kayak hasil ininya, Bu, kayak misalnya kalau saya mahasiswa desain grafis ya, Bu. Saya misalnya pernah gitu ya? Iya, karya-karyanya gitu, Bu, iya. Sementara kalau untuk anak psikologi tuh kayak gimana ya, Bu? Itu tuh saya pernah lihat ya, Bu, ada informasi magang buat anak psikologi, dan itu tuh dibutuhin CV dan portofolionya. Sedangkan saya tuh bingung, Bu, kalau untuk anak psikologi itu portofolionya yang seperti apa. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ya benar ya, kalau CV itu sama portofolio memang berbeda ya. Kalau CV tadi uraian tentang apa ya, background kita, kemudian pokoknya tentang pendidikan dan lain-lain ya, kompetensinya diuraikan dalam satu lembar kertas atau dua lembar kertas gitu ya. Tapi kalau portofolio lebih ke karya-karyanya atau hasil kerja kita gitu ya. Misalnya kalau psikologi tergantung posisinya apa yang di-apply. Kalau misalnya dia content creator, ya dia harus menyertakan portofolio dari karya-karyanya, ya, misalnya multimedia, desain grafis dan lain-lain. Tapi kalau kayak marketing, administrasi, ya itu bukan portofolio ya namanya ya, karena kan beda ya ininya hasil karyanya kan beda. Ya, anak psikologi juga kalau misalnya HR, portofolionya juga apa ya, bukan sesuatu yang sifatnya bisa terlihat secara spesifik gitu. Jadi tergantung ininya Mbak, tergantung posisinya yang di-apply itu apa. Ya mungkin untuk magang itu dia misalnya sebagai content creator atau desain grafis ya, atau multimedia spesialis. Nah, itu memang harus mencantumkan portofolio. Itu kurang lebih Mbak Natasha. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Bu, kalau mau nanya terkait wawancara sih di BI atau di sini boleh nggak, Bu? Kayak gimana? Kan ada teman saya nih. Itu kan tadi Ibu jelasin yang terkait wawancara tradisional sama kompetensi berbasis perilaku ya. Itu kan sama aja ya, Bu. Nah, itu tuh beberapa di perusahaan di Indonesia sudah menerapkan gitu, Bu, yang berbasis kompetensi. Contohnya di PT Alfamart, Bu. Nah, kemarin pas kebetulan teman saya itu sampai 3 kali sesi wawancara, dan sesi wawancaranya itu udah menjerumus ke job desk-nya itu loh, Bu. Apakah itu termasuknya berbasis kompetensi atau masih yang tradisional, Bu? Oke. Jadi gini, sebenarnya wawancara berbasis perilaku atau BEI itu memang harus dilakukan oleh ahlinya ya. Jadi nggak semua orang bisa melakukan itu, apalagi harus pakai jam terbang juga.
Ya kayak saya sudah punya sertifikasi di AI ini ya sebagai seorang interviewer. Kemudian juga tadi jam terbangnya juga seperti apa. Walaupun saya sudah cukup lama ya sebagai seorang interviewer, tapi ternyata tantangannya berbeda-beda sih untuk setiap wawancara gitu ya. Nah kalau misalnya terkait job desk itu bisa juga wawancara tradisional, Mas. Kalau misalnya cuma hanya ditanya, misalnya nih dia pernah bekerja di perusahaan sebelumnya, ditanyain kira-kira job desk-nya apa saja. Atau misalnya kamu tahu nggak sih job desk di sini apa? Nah itu masih tradisional. Tapi kalau misalnya sudah menanyakan terkait kompetensi, misalnya nih kalau kita ingin mengungkap tentang kompetensi kerjasama, bisa ceritakan nggak bagaimana pada saat Anda harus bekerja sama dalam tim atau terlibat dalam suatu proyek, ya kemudian pakai prinsip STAR itu nanti yang akan saya jelaskan. Jadi kalau sekedar untuk bertanya seputar job desk belum tentu itu wawancara berbasis perilaku. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Iya oke.